Baiklah, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatan kali ini. Saya diperbolehkan untuk menyampaikan proposal rencana penelitian saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Aswarina Nasution sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar biologi. Saya Margaret Agnes Purbah, NIM 4173520020, akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Tumbuhan Obat oleh Masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan budaya pengobatan tradisional mulai sejak dahulu kala dan telah dilestarikan secara turun-menurun. Dengan adanya modernisasi budaya dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Obat tradisional masih dimanfaatkan oleh masyarakat dan sampai sekarang ini banyak terbukti secara alami dan berkhasiat obat. Jenis tumbuhan berkhasiat obat belum diketahui secara pasti sehingga diperlukan pendokumentasian secara menyeluruh terhadap penggunaan tanaman sebagai bahan baku pengobatan. Sejarah pengobatan tradisional yang telah berkembang menjadi warisan budaya bangsa serta isu global atau back to nature dapat meningkatkan pasar produk herbal. Pada awalnya, pemanfaatan suatu jenis tumbuhan disebabkan oleh adanya sistem pengetahuan lokal atau indigenous knowledge mengenai tumbuhan pada suatu kelompok masyarakat tradisional. Pengetahuan ini terbentuk sebagai hasil dari coba-coba atau trial and error serta perkembangan budaya manusia yang selanjutnya dapat menciptakan kearifan lokal pada kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat Humbang Hasudutan dengan etnis Batak Toba sejak zaman dahulu sudah mengenal obat-obatan tradisional yang beraneka ragam dan berbagai manfaat bagi kesehatan. Obat-obat tradisional tersebut dapat diperoleh langsung dari alam dan diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pengetahuan tersebut diperoleh dari nenek moyang masyarakat Batak Toba yang mengenal pengobatan tradisional jauh sebelum masyarakat mengenal pengobatan medis. Data pada Badan Statistik Humbang Hasudutan 2018 diketahui terdiri dari 10 kecamatan yaitu Dolok Sanggul, Baki Raja, Lintong Linghuta, Onan Gajah, Pakat, Paranginan, Parlilitan, Polung, Sijama Polang, dan Tarabita. Yang mayoritas penduduk Humbang Hasudutan adalah petani yang bersuku Batak. Kecamatan Polung terdiri dari 13 desa, yaitu Desa Parsiguran, Desa Hutapaung, Desa Polung, Desa Hutajulu, Desa Riaria, Desa Parsigura, Desa Pancur Batu, Desa Aek Nauli 1, Desa Aek Nauli 2, Desa Panumbuan, Desa Hutapaung Utara, Desa Sipituhuta, dan Desa Pardomuan. Jumlah penduduk Desa Sipituhuta terdiri dari 2.180 jiwa, di mana Desa Sipituhuta terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1, kemudian ada Dusun 2, yaitu Dongdong, dan Dusun 3, yaitu Sipituhuta, yang seluruhnya berjumlah 466 kakak. Tingginya potensi keberadaan tumbuhan obat di Desa Sipituhuta, terutama di Kecamatan Polung, belum semua terdata. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan informasi terkait data tumbuhan obat dan ramuan tradisional yang digunakan pada etnis Batak Toba di Sumatera Utara, maka perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Adapun identifikasi masalah yaitu pertama, perlu data mengenai tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Yang kedua, perlu adanya identifikasi tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Yang ketiga, perlu pendokumentasian tumbuhan obat di Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Dan yang keempat, pola hidup modern menyebabkan punahnya pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah spesies tumbuhan apa saja
yang berpotensi sebagai obat di Desa Sipituhuta dan bagaimana pemanfaatan tumbuhan obat oleh masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Yang kedua, responden yang diwawancarai adalah masyarakat desa, terutama masyarakat Desa Sipituhuta. Yang ketiga, objek pada penelitian ini adalah tumbuhan obat yang digunakan di Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui spesies tumbuhan yang berpotensi sebagai obat di Desa Sipituhuta dan untuk mengetahui pemanfaatan dari tumbuhan oleh masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung tentang manfaat tumbuhan sebagai obat tradisional. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai pembelajaran biologi pada materi biologi tumbuhan obat dan dapat digunakan sebagai acuan atau dasar penelitian selanjutnya. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 di Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun 1 Marade, Dusun 2 Dongdong, dan Dusun 3 Sipituhuta. Jenis penelitian ini yaitu deskripsi eksploratif dengan metode survei, wawancara terstruktur, dan angket yang dibuktikan langsung dengan fakta keberadaan tumbuhan yang dimaksud di lapangan. Adapun populasi dan sampelnya yaitu populasi yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat yang mengetahui dan menggunakan serta mengkoleksi tanaman obat di Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun 1 Marade, Dusun 2 Dongdong, dan Dusun 3 Sipituhuta. Sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sebanyak 30 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, di mana menurut Sugiono 2012 mengatakan purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, informan merupakan warga asli Desa Sipituhuta yang mengetahui obat-obatan dan memberikan informasi yang dicari tentang tumbuhan obat yang dimanfaatkan sebagai obat, seperti contohnya dukun, petani, tokoh masyarakat tertentu. Dan yang kedua, informan merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Sipituhuta yang menggunakan tumbuhan obat. Yang ketiga, informan merupakan masyarakat di Desa Sipituhuta yang mengoleksi dan menjual tanaman obat. Prosedur penelitian. Yang pertama ada survei awal. Survei awal ini dilakukan untuk menentukan responden yang akan diwawancarai, untuk mengetahui lokasi penelitian, dan untuk mengetahui informasi awal masyarakat tentang pemanfaatan tanaman obat di Desa Sipituhuta di Dusun 3 yaitu Dusun Marade, Dongdong, dan Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan tersebut. Pelaksanaan penelitiannya yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terstruktur mengenai jenis tumbuhan obat dan pemanfaatan oleh masyarakat Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasudutan. Yang kedua ada dokumentasi sampel. Dokumentasi sampelnya yaitu tumbuhan yang masih ada dalam keadaan hidup, kemudian dideskripsikan morfologinya dan difoto perawakan tumbuhannya. Kemudian mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh responden yang berhubungan dengan keterangan mengenai cara pemanfaatannya, baik itu cara pengolahan dan takaran tiap jenis tumbuhan yang akan digunakan untuk pengobatan, serta bagian tumbuhan mana yang digunakan. Selanjutnya ada analisis data. Analisis datanya itu berupa hasil identifikasi tumbuhan yang diperoleh, kemudian ditabulasi secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan cara mentabulasikan hasil wawancara jenis tumbuhan obat dengan pendekatan emik dan etik, yaitu 3 kali pengulangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setiap spesimen tumbuhan dianalisis berdasarkan bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, cara peramuannya, cara penggunaannya, habitus, pemanfaatan obat sebagai pengobatan, perawatan, refleksi, dan kesehatan.
Baiklah, sekian hasil rencana proposal seminar saya. Jika ada kesalahan kata, tatap mata, dan rautan muka, saya minta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.